Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova di Pamungkas dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu materi yang ada dalam mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kalian tahu nggak sih apa yang disebut dengan morfologi? Nah, morfologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai seluk-beluk bentuk kata. Sekarang kita masuk ke materi kita, yakni mengenai kata dan kelas kata. Pengertian kata menurut para ahli. Menurut Aristoteles, ia menjelaskan bahwa kata merupakan satuan terkecil bahasa yang mengandung makna. Sedangkan menurut Leonard Bloomfield, diartikan sebagai suatu bentuk yang dapat diujarkan tersendiri, tidak dapat dipisah-pisahkan dengan unsur pembentuknya, dan memiliki makna. Nah, apa aja sih jenis-jenis kata itu? Jenis kata ada 10, yakni kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti, kata bilangan, kata keterangan, kata penghubung, kata depan, kata sandang, dan kata seru. Kata yang pertama yakni ada kata benda atau disebut dengan nomina. Kata benda merupakan nama dari semua benda dan segala yang dibedakan. Misalnya meja, kursi, angin, air, dan lain-lain. Kemudian ada kata kerja atau verba. Semua kata yang menyatakan perbuatan atau laku, misalnya menulis, mendengar, belajar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yakni kata sifat atau yang disebut dengan adjektiva, merupakan kata yang menyatakan sifat atau hal keadaan dari sesuatu benda, misalnya baru, tebal, tinggi, rendah, baik, buruk, murah, mahal, dan lain-lain. Kemudian ada kata ganti atau disebut pronomina, merupakan kata yang dipakai untuk menggantikan kata benda atau yang dibedakan. Misalnya ini, itu, dia, mereka, masing-masing, dan lain-lain. Kemudian yakni ada kata bilangan atau numeralia. Kata ini merupakan kata yang menyatakan jumlah benda atau jumlah kumpulan atau urutan tempat dari nama-nama benda. Misalnya 1000, 100, berdua, beberapa, banyak, dan lain-lain. Berikutnya yang keenam yakni ada kata keterangan atau disebut dengan adverbia. Merupakan kata yang memberi keterangan tentang kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata bilangan, atau seluruh kalimat. Misalnya pelan, cepat, kemarin, tadi, segera, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh yakni ada kata penghubung atau konjungsi. Kata ini merupakan kata yang menghubungkan kata-kata pada bagian kalimat atau menghubungkan kalimat-kalimat. Misalnya dan, lalu, meskipun, ketika, jika, dan lain-lain. Yang kedelapan yakni ada kata depan atau prepositio. Kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian-bagian kalimat, misalnya di, ke, dari, daripada, kepada, dan lain-lain. Kemudian yang kesembilan yakni ada kata sandang atau artikula, merupakan kata yang berfungsi menentukan kata benda dan membedakan suatu kata, misalnya si, sang, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yakni ada kata seru atau interjectio, merupakan kata yang sebenarnya merupakan ungkapan atau kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan, misalnya aduh, wah, oh, astaga, dan lain-lain. Menurut Goris Keraf, kelas kata ada 4, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Untuk kelas 1 yaitu segala macam kata yang dapat diterangkan atau diperluas dengan yang plus kata sifat. Contohnya gunung yang tinggi, mendung yang tebal, dan lain sebagainya. Kata ganti termasuk subgolongan dari kata benda. Kemudian ada kelas 2, yakni segala macam kata yang dapat diperluas dengan kelompok kata dengan plus kata sifat. Misalnya membaca dengan teliti, berenang dengan cepat, menyanyi dengan merdu, dan lain-lain. Kemudian yakni ada kelas 3. Kelas 3 yaitu semua kata yang dapat mengambil bentuk se plus reduplikasi plusnya, serta dapat diperluas dengan kata paling. Contohnya sekuat-kuatnya, sepanjang-panjangnya, seindah-indahnya. Kemudian yakni ada kelas 4. Kelas 4 yakni segala macam kata yang tidak termasuk salah satu kata atau tidak menjadi subgolongan dari ketiga kelas kata di atas. Contohnya di, ke, dari, dan, tetapi, supaya, agar, tentang, oleh, terhadap, dengan, dan lain-lain. Sedangkan kelas kata menurut Ramblan
bertolak dari pendapat bahwa dalam tata bahasa struktural penggolongan kata tidak ditentukan berdasarkan arti, tetapi secara gramatikal, yaitu berdasarkan sifat dan perilaku yang sama dalam membentuk satu golongan kata. Kelas kata menurut Ramlan yakni ada 3, kata nominal, kata adjektifal, dan kata partikel. Nah, kata nominal merupakan semua kata yang dapat menduduki tempat objek. Jika dinegatifkan akan menggunakan kata bukan. Kelas nominal dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kata benda, misalnya petani, guru, harimau, dan lain-lain. Kemudian ada kata ganti, misalnya saya, kami, kita, dan lain-lain. Kemudian ada kata bilangan, misalnya 1, 5, beberapa, 10, dan lain-lain. Kemudian ada kata adjektifal, yaitu semua kata yang tidak dapat menduduki tempat objek. Jika dinegatifkan akan menggunakan kata tidak. Tetapi jika dipertentangkan dengan keadaan lain dapat menggunakan kata bukan. Misalnya, dia bukan menggambar, melainkan menulis. Kata adjektifal ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yakni kata sifat dan kata kerja. Kata sifat yaitu kata adjektifal yang dapat didahului dengan kata anak, sangat, lebih. Misalnya sakit, tinggi, rajin, besar, kuat, dan lain-lain. Kemudian ada kata kerja, yaitu kata adjektifal yang dapat didahului dengan kata boleh. Misalnya makan, belajar, tidur, dan mandi. Yang terakhir yakni ada kata partikel. Kata partikel dibedakan menjadi 6, yakni 1 kata penjelas, yaitu dalam frase selalu berfungsi sebagai atribut, atau dalam konstruksi endosentrik yang atributif. Misalnya suatu, semua, paling, lebih, boleh, harus, sedang, dan lain-lain. Kedua yakni ada kata keterangan, yaitu kata yang selalu berfungsi sebagai keterangan bagi klausa, misalnya kemarin, tadi, dahulu, kini, dan lain-lain. Ketiga yakni ada kata penanda, yaitu kata yang menjadi direktor dalam konstruksi eksosentrik yang direktif, misalnya di, dari, ke, karena, bahwa, dan lain-lain. Kemudian keempat, kata perangkai, yaitu kata yang berfungsi sebagai koordinator dalam konstruksi endosentrik koordinatif, misalnya dan, atau, tetapi. Kemudian yang kelima yakni ada kata tanya, yaitu kata yang berfungsi membentuk kalimat tanya, misalnya apa, mengapa, bagaimana, berapa, dan lain-lain. Dan yang terakhir yakni ada kata seru. Kata seru merupakan kata yang tidak mempunyai sifat sebagai partikel lain. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai kata dan kelas kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.